Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ani Safina NIM 170, Andi Ramdhani NIM 201, dan juga Dinda Cahyani NIM 216. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang konten dan juga media online. Selamat menyaksikan semuanya. Saya akan menjelaskan yaitu tentang konten online. Konten online dibagi menjadi dua, yaitu ada industri dan ada hiburan. Nah, yang industri berupa koran, majalah, dan surat kabar. Nah, yang hiburan berupa game, TV, film, dan program radio lainnya. Nah, dalam perkembangan zaman ini, konten online berubah menjadi tradisional tradisional ke dalam digital untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada konten, audiens, dan pasar, yaitu ada tiga, ada teknologi, ada bisnis, dan ada masyarakat. Nah, di bisnis itu perkembangan tablet, smartphone itu mempermudah untuk mencetak transisi ke dalam digital. Nah, sekarang Netflix, YouTube, dan Google menjadi saluran penting dalam konten produksi. Nah, yang selanjutnya lebih banyak diciptakan musik yang berbasis streaming daripada unduh. Nah, yang selanjutnya ada jumlah orang yang menonton TV itu lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Orang Amerika juga lebih banyak membelanjakan film online dibandingkan dengan DVD. Selanjutnya ada teknologi. Nah, di teknologi ini ada perangkat seluler dan smartphone dan tablet yang sama-sama menciptakan via multimedia dalam lingkungan hiburan. Nah, yang kedua, Netflix yang sekarang masih menjadi konsumsi terbanyak untuk produksi konten. Nah, selanjutnya ada aplikasi yang menjadi dasar ekonomi saat salon distribusi konten berlaku. Nah, yang selanjutnya ada layanan penyimpanan iCloud. iCloud itu biasanya digunakan dalam perangkat Apple atau iPhone. Nah, layanan video iCloud sebagai perangkat untuk menonton video di perangkat Apple, MacBook, dan lain sebagainya yang berbasis pada Apple. Selanjutnya ada masyarakat. Nah, masyarakat konsumsi dalam Amerika Serikat yaitu mencapai 4.300 jam setahun dalam mengonsumsi berbagai jenis media sosial, terutama yang berbasis online. Yang kedua, waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media digital melebihi yang dihabiskan dalam menggunakan televisi. Nah, yang ketiga ada Komisi Komunikasi Federal, yaitu mengeluarkan aturan netralisasi agar tidak memblokir, mempercepat, atau memperlambat saat mengakses di sebuah situs web. Pemanfaatan media alien digital convergence. Nah, dalam perkembangan seluler dan smartphone ini telah menyebabkan peningkatan jumlah waktu yang dihabiskan dalam menonton TV, mendengarkan radio, membaca majalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangan perangkat seluler ini dalam sehari diperkirakan dihabiskan 5,7 jam dalam sehari, bahkan lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada wawasan tentang milenial. Milenial semakin eksis di perkembangan zaman sekarang ini. Milenial berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, milenial juga berfokus kepada hal yang serba baru, modern, tren, dan pemasaran menurut dengan perkembangan zaman, sehingga tidak pernah ketinggalan dengan berita-berita dan tren yang lagi hit sekarangnya. Nah, selain itu terdapat juga dampak dari milenial yang menyatakan bahwa di generasi milenial ini banyak sekali tingkat pengangguran karena banyak sekali masyarakat di kaum milenial khususnya yang lebih mementingkan penampilan, gaya hidup, dan sebagainya dengan hutang dan lain sebagainya. Internet dan media tradisional. Peneliti mengungkapkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet itu mengurangi aktivitas dalam masyarakat. Terdapat argumen bahwa internet dan media tradisional itu saling melengkapi dan saling membutuhkan. Telah terjadi pergeseran, misalnya pada perangkat seluler yang sekarang banyak sekali menghabiskan waktunya untuk melihat konten. Nah, selain itu terdapat juga pelayanan televisi yang baru yang memiliki kemampuan yang lebih kuat, yaitu dengan adanya internet TV kabel yang bisa mengakses channel mulai dari media tradisional sampai dengan
media mancanegara, dan sampai dengan TV anak-anak sampai dewasa. Baik, selanjutnya pendapatan media. Segala jenis media menghasilkan pendapatan sekitar 262 miliar US dollar. Itu tidak termasuk untuk konten seperti biaya langganan TV kabel. Televisi dan video rumahan diperhitungkan sekitar 34%, dan media cetak seperti buku, koran, dan majalah sebesar 32% dari total pendapatan media. Box office atau film dan teater menyumbangkan 9%, seperti halnya media internet, musik, dan video online. Baik, selanjutnya adalah pendapatan untuk pengirim konten digital. Yang pertama, pendapatan dari subscribe. Yang kedua, menggunakan pendapatan iklan untuk menyediakan konten secara gratis. Yang ketiga adalah langganan bisa mengonsumsi secara puas dengan membayar sesuai keinginan. Konsumsi konten online. 81% pengguna internet menonton video online dari berbagai jenis. 67% pengguna internet membaca surat kabar online. Game di perangkat seluler dan menonton acara TV serta film online adalah yang paling populer berikutnya. Persentase pengguna internet yang membaca e-book sekitar 32%. Selanjutnya, pengelolaan hak digital atau DRM dan taman wallet. Manajemen hak digital mengacu pada kombinasi teknis, baik perangkat keras dan perangkat lunak, dan cara hukum untuk melindungi konten digital dari tidak terbatas. Perangkat keras melindungi konten sehingga tidak dapat digunakan tanpa bentuk persetujuan yang biasanya didasarkan pada pembayaran. Mengontrol penggunaan konten setelah konten yang dimiliki telah dijual atau disewakan kepada konsumen lain. Struktur media industri. Industri konten media sebelum tahun 1990 terdiri dari perusahaan yang khusus dalam pembuatan dan distribusi konten dalam industri film, televisi, penerbitan buku dan majalah, dan penerbitan surat kabar yang terpisah. Industri media diatur menjadi media cetak, film, dan musik. Surat kabar biasanya tidak memproduksi film Hollywood karena tidak memiliki studio produksi dalam film. Selanjutnya, media konvergensi teknologi, konten, dan struktur industri. Yang pertama, media konvergensi menerapkan teknologi dan konten seperti desain, artistik, produksi, dan distribusi, dan struktur industri. Kedua, konvergensi media yang bisa mendapatkan konten apapun dan kapanpun pada platform yang diinginkan, misalnya iPad, ponsel Android, laptop, dan Apple. Selanjutnya, konvergensi teknologi. Yang pertama, ada 3 aspek konten konvergensi, yaitu desain, produksi, dan distribusi. Konten dibuat dalam media teknologi lama yang berimigrasi ke teknologi baru. Cara menyampaikan konten di media baru yaitu dengan konten ditransformasikan oleh media baru. Yang ketiga, seniman dan penulis mengasimilasi digital baru dan alat internet menjadi perangkat. Misalnya, garasi brand dari Apple untuk dan musik digital dan menghasilkan rekaman bersuara profesional dengan sedikit uang anggaran. Konvergensi struktur industri. Konvergensi industri mengacu pada penggabungan perusahaan media menjadi kombinasi yang kuat dan sinergis yang dapat melakukan lintas pasar konten di banyak platform. Konvergensi industri media diperlukan untuk biaya dalam membuat suatu platform dan konten. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku online serta penerbitannya. Pada bulan April tahun 2000, Stephen King, salah satu penulis Amerika yang paling populer pada saat itu, menerbitkan novel yang berjudul Mengendarai Peluru. Kemudian novel itu hanya tersedia di dalam e-book saja, dan sudah di-download sampai 400.000 e-book secara gratis melalui situs Amazon. Kemudian setelah itu melalui beberapa strategi dan ditetapkan harus membeli dengan cara membayar, penjualan e-book sangat berkurang drastis. Kemudian semua strategi beberapa penulis juga gagal dikarenakan minat yang kurang. Dikarenakan minat e-book ini masih kurang karena masih banyak pembaca buku yang lebih tertarik dengan buku fisik dibandingkan buku secara online seperti ini. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang model bisnis e-book. Industri e-book ini sendiri terdiri dari beberapa pengecer perantaranya. Di antaranya ada penerbit tradisional, pengembang teknologi, pembuat perangkat, serta perusahaan layanan penerbitan mandiri. Nah, mereka bersama-sama kemudian menjalankan dan mengembangkan berbagai model bisnis dalam upaya untuk memindahkan tulisan serta ide-ide yang sudah tertampung ke layar komputer. Ada 5 jenis penerbit besar yang mendominasi perdagangan buku. Di antaranya ada buku edukasi dan religi yang paling dominan. Salah satunya penerbit tradisional memiliki tingkat produksi sebanyak 80% judul di setiap tahunnya.
Nah, di sini juga ada toko retail yang membayar harga grosir untuk pembelian buku yang ditentukan oleh pengecer. Biasanya harga tersebut berbeda untuk yang dijual di pasaran. Selisihnya juga hampir 50% untuk harga penjualannya. Di sini bisa saya berikan contoh, misalkan untuk pengecer mendapatkan harga 50.000, kemudian dijual kepada konsumen sebesar 100.000, kurang lebihnya seperti itu, sesuai kesepakatan di sebelumnya. Pada platform digital ini sendiri juga memiliki tantangannya. Nah, menurut Pew Research Center, sekitar 2/3 orang di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka yang memiliki buku cetak, buku tersebut ada kemungkinan tetap dipakai di tahun berikutnya. Berbeda hal dengan e-book yang jarang dapat seperti itu. Misalkan buku tahun 2016 akan tetap masih dipakai tahun 2017, yang otomatis lebih menguntungkan bagi si pemilik buku tanpa harus membeli buku ulang. Kemudian, e-book juga telah membuat beberapa terobosan, yaitu penjualan dengan harga lebih murah. Namun tetap saja masih banyak orang lebih memilih buku cetak, dikarenakan daya serap untuk konsentrasinya lebih kuat, karena dapat langsung dilihat secara fisik dan dapat dipahami langsung, dibandingkan dengan e-book ini. Maka dari itu, peminat e-book masih cukup kurang diminati. Kemudian di sini ada industri hiburan online yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hiburan televisi, radio, film, dan musik, serta games yang merupakan fitur terbaru. Nah, pada tahun 2015, secara bersama-sama industri hiburan online menghasilkan pendapatan yang cukup drastis, yaitu sebesar 144 miliar dolar dalam setahunnya, yang mengartikan bahwa platform digital ini serta tradisional cukup baik dan berkembang dengan baik di mata masyarakat. Dan yang paling mendominasi yaitu ada televisi, dikarenakan semua kalangan masyarakat pasti menggunakan televisi. Kemudian pada fitur-fitur hiburan lainnya juga akan terus berkembang setiap tahunnya mengikuti zaman, dan akan dipastikan bahwa keempat hiburan online ini terus stabil sampai kapanpun. Nah, di saat seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan komersial secara online, yaitu pemain utamanya yang sangat berpengaruh. Yang pertama ada TV dan film, dikarenakan banyak orang yang menonton film serta masih banyaknya minat pada TV. Kemudian disusul dengan game online, radio atau broadcasting, dan juga musik yang sudah di-download ataupun streaming, yang masih ada label iklannya ataupun tidak ada label iklan jika ingin premium. Kemudian ada pertumbuhan hiburan online ini akan juga terus naik seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2000, industri musik mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebanyak 50% dari pendapatan awal. Kemudian sudah mulai stabil kembali pada sekitar angka di $7 miliar. Awalnya, industri musik juga menentang akan hadirnya pengembangan saluran distribusi saluran legal ini. Kemudian, atas beberapa pertimbangan, industri musik kemudian membuat kesepakatan dengan iTunes dari Apple pada tahun 2003, kemudian disusul dengan tahun 2006 masuklah industri musik lainnya seperti Spotify dan lain-lain. Untuk mengalirkan musik langganan mereka, Spotify memberikan beberapa opsi, yaitu yang pertama ada tetap memakai lagu mereka dengan cara ada iklan, namun tetap gratis, atau bisa juga dengan memilih berbayar yaitu premium tetapi sudah tidak ada iklannya lagi. Jadi itu semua sudah tergantung pilihan dari masing-masing pelanggan.